begitu pesat membuat alat pembayaran semakin berkembang menjadi modern. Terbukti dengan adanya alat pembayaran non tunai. Artinya transaksi keuangan tidak lagi secara cash. Hal ini tentu memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Sekilas info, pada awalnya di Indonesia uang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 Ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kertas. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroy. Yang pertama, alat pembayaran berbasis warkat. Adapun yang termasuk alat pembayaran berbasis warkat atau kertas sebagai berikut. Yang pertama, nota debit. Nota debit yaitu warkat atau surat yang digunakan untuk menagih sejumlah dana kepada nasabah bank lain atau bank lain melalui clearing untuk dimasukkan ke rekening nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Yang kedua, nota kredit, yaitu warkat atau surat yang digunakan untuk mengirimkan atau memindahkan dana bukan tunai kepada nasabah bank lain atau kepada bank lain melalui clearing. 3. Cek yaitu surat perintah tidak bersyarat untuk membayar jumlah dana yang tercantum dalam cek dan dapat dicairkan dengan pemindah bukuan. 4. Bilet giro atau DG, yaitu surat perintah dan nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukuan sejumlah dana dan rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Yang kedua yaitu alat pembayaran berbasis kartu atau kartu base. Kartu base dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kartu debit dan kartu ATM, kartu kredit, dan alat pembayaran uang elektronik. Yang pertama, kartu debit dan kartu ATM. Kartu debit dan kartu ATM adalah kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi. Apabila digunakan untuk transaksi pembayaran dan pembelanjaan, kartu itu dinamakan kartu debit. Dan apabila digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM, maka kartu tersebut kartu ATM. Yang kedua, ada kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelanjaan dengan kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit kartu dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pelunasan secara sekaligus atau angsuran. Yang ketiga, alat pembayaran uang elektronik. Uang elektronik memberikan manfaat berupa kemudahan dan kecepatan dalam segala transaksi tanpa perlu membawa uang tunai. Nilai uang elektronik tersimpan pada media elektronik yang secara sistem akan berkurang sebesar nilai transaksi, dan untuk keberlanjutannya dapat diisi kembali atau top up apabila telah mencapai batas limit. 3. Alat pembayaran berbasis elektronik atau electronic payment. A. Sistem Clearing Bank Indonesia atau SKMB. Clearing adalah pertukaran warkat data atau keuangan elektronik antar peserta clearing, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Dengan diterapkannya SKMB, peserta clearing mendapatkan manfaat berupa alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif, pelayanan yang cepat, aman dan bertransaksi, dan biaya relatif. Sistem BIRTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. BIRTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan bertransaksi secara